Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer, serta info guru dan tunjangan. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi yang sangat penting, yaitu terkait solusi Pemda Bapak Ibu ya. Solusi Pemda jika guru lolos banyak ya. Jadi solusinya Pemda jika guru lolos passing grade lebih banyak dari kuota formasi P3K Guru 2022. Jadi lebih banyak, ceritanya ini tidak berimbang ya, guru PG lebih banyak ya. Lebih banyak dari kuota formasi, yang idealnya itu kuota formasi lebih banyak daripada guru PG. Nah, kira-kira adakah solusi dari Pemda? Berdasarkan amanat dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, tentunya ada solusinya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru, terupdate, terpercaya dari kami. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, jadi di sini solusi Pemda Bapak Ibu ya, jika guru lolos PG itu lebih banyak ya. Jadi guru PG-nya lebih banyak ya dari kuota. Kuotanya lebih sedikit, guru PG-nya banyak. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung to the point saja ke informasinya. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan bahwasanya di sini dikatakan salah satu poin bahwasanya individu ditempatkan di satuan pendidikan sepanjang kebutuhannya tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, jadi bisa melamar di sekolah lain sepanjang di sekolah induknya itu sudah tidak ada lagi formasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan di sini penting sekali sesuai dengan video kita pada hari ini, bahwa untuk urutan prioritas penempatan itu ada perankingannya Bapak Ibu ya, berdasarkan urutan kategori THK 2, honorer negeri, lulusan PPG, dan honorer swasta. Meskipun nilai THK 2 lebih rendah daripada nilai honorer negeri, tapi dari berdasarkan urutan kategori pelamar, THK 2 lah inilah yang pertama untuk mengisi penempatan. Ini sesuai dengan amanat Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi ya, kita langsung to the point lagi ke informasi penting lainnya. Di sini Bapak Ibu perhatikan dulu ya, Bapak Ibu perhatikan dulu terkait Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Ini berkaitan sekali dengan video kita pada malam hari ini ya. Di sini dikatakan poin pertama, ayat pasal 33 ayat 1. Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nantinya pelamar prioritas itu wajib mendaftar di sekolah induk masing-masing apabila ada formasi. Nah, seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan lagi di ayat kedua. Kita perlu pahami ya, kita perlu cerna ini pasal ya Bapak Ibu ya. Kemudian dilanjutkan di ayat kedua, dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, maka pelamar prioritas itu dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nantinya Bapak Ibu apabila di sekolah induknya tidak ada formasi, Bapak Ibu bisa mendaftar ke sekolah lainnya. Kemudian kita langsung ke poin ayat 4. Ini penting sekali. Mengenai keputusan tempat bertugas itu ditentukan oleh PPK Bapak Ibu ya. Ini berarti Pemda ya. Pemda Bapak Ibu ya, saya ulangi, Pemda yang menentukan keputusan Bapak Ibu terkait tempat bertugas nantinya. Jadi itu urusannya PPK. Masuk dalam ranah kewenangan PPK. Dalam hal ini Pemda Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan di sini yang paling penting lagi Bapak Ibu ya. Nah, disinilah skema utamanya. Di sini Bapak Ibu perhatikan di live ini yang kita screenshot di live Zoom rakor kemarin. Kita langsung mengarah ke sekolah B dan C Bapak Ibu ya. Di sini di sekolah B kalau kita perhatikan ini warna kuning itu adalah guru non ASN yang tidak lolos passing grade. Yang berwarna biru 2 ini adalah guru non ASN yang lolos PG. Yang hijau ini adalah guru ASN. Kebutuhan yang tersisa di sekolah B itu sisa satu formasi lagi Bapak Ibu ya. Sedangkan ada 2 guru induknya. Intinya di sekolah B guru induknya 2, formasi 1. Berarti guru
induk, guru passing grade-nya lebih banyak daripada formasi. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, kira-kira bagaimana solusinya? Solusinya adalah nantinya itu akan di ranking antara guru induk ini karena ada dua. Nah, misalkan yang satunya ini adalah THK 2, yang satunya ini adalah guru honorer negeri, maka secara otomatis guru honorer negeri, guru THK 2 inilah yang akan pertama kali mengisi slot formasi. Ya, akan mengisi slot formasi. Kemudian guru honorer negeri ini akan dimasukkan ke dalam cloud atau keranjang, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sekolah C juga seperti itu. Hanya tersedia satu kota, sedangkan guru passing grade-nya ada dua. Kebetulan keduanya ini adalah THK 2, berarti tidak diurutkan berdasarkan kategori, tetapi diurutkan berdasarkan nilai. Nah, si A ini nilainya lebih tinggi daripada si B Bapak Ibu ya, berarti dia yang mengisi formasi. Nantinya di sini satu orang ini akan dibawa lagi ke dalam keranjang atau cloud. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Ketika sudah masuk dalam keranjang, tampilannya seperti ini. Nah, di sini sudah masuk keranjang kan? Nantinya di dalam cloud ini akan kembali di ranking Bapak Ibu ya, akan kembali di ranking ya, antara yang ada di cloud untuk mengisi slot formasi yang ada di sekolah lain yang masih sangat membutuhkan kuota. Nah, siapakah wewenang yang akan mengatur penempatan bagi guru lolos passing grade yang masuk di dalam cloud? Tentunya ini menjadi wewenangnya PPK, dalam hal ini Pemda Bapak Ibu ya. Nah, Pemda inilah nantinya yang akan mengurutkan guru passing grade yang masuk di dalam cloud, di ranking berdasarkan kategori, kemudian di ranking berdasarkan nilai juga Bapak Ibu ya. Nah, nantinya guru-guru yang ada di dalam cloud ini akan didistribusikan penempatannya atau tempat bertugasnya ke sekolah atau satuan pendidikan yang masih sangat kekurangan guru atau membutuhkan kuota formasi, seperti itu Bapak Ibu ya. Nantinya Pemda lah yang lebih mengetahui Bapak Ibu ya. Jadi Pemda yang jauh lebih mengetahui satuan pendidikan mana yang masih sangat membutuhkan guru honorer di wilayah masing-masing. Nantinya guru yang masuk di cloud itu yang akan diurutkan untuk mengisi slot formasi di sekolah yang masih sangat kekurangan guru. Dan tentunya ini menjadi wewenang dari Pemda dan tetap dalam pengawasan Panselnas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini kan sudah terjawab ya, sudah terjawab. Nah, sekarang dasarnya di sini Bapak Ibu ya, di sini. Jangan sampai Bapak Ibu bilang kami menyebarkan berita hoax. Di sini jelas ya, di ayat keempat Bapak Ibu ya, tolong dicermati baik-baik. Di ayat keempat ini dikatakan keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat kedua itu ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, riset dan teknologi. Berarti ini ditentukan oleh PPK, tentunya tetap dalam pengawasan Kemendikbudristek dan tentunya Panselnas. Kenapa mengenai tempat bertugas itu wewenangnya PPK? Karena PPK lah, Pemda lah yang mengetahui letak geografis sekolah-sekolah yang ada di daerahnya masing-masing dan mengetahui persebaran guru honorer yang ada di daerahnya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.